Ustadz Haji Hendarsan. Mudah-mudahan rekan-rekan dan ibu sekalian dapat menyimak. Apabila ada yang sedang menyampaikan di depan, minta tolong yang di belakang dapat menyimak, sehingga apa yang disampaikan akan tersampai dengan kita dan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Kemudian nanti akan ditutup dengan doa. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun minal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amrani ma tasamaktu bihi ma lan tadilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama terhormati, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kapolres Lumah, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakapolres dan para bapak para ibu sekalian yang sempat hadir pada saat ini, wabil khusus juga ibu-ibu bayang kari ya. Alhamdulillah tampil beda, cantik alap di belakang. Dalam suasana yang baik dan mulia ini di pagi yang sejuk, tentu selaku hamba yang doib dan tentunya kita memanjatkan segala puja puji syukur hanya kepada Allah. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah, sehingga di pagi ini kita sama-sama hadir di rumah Allah dalam rangka mengharapkan mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat baik kita dari rumah dan niat baik dari Bapak Kapolres dan Wakapolres kita melaksanakan kegiatan yang mulia ini bisa dilimpahkan nilai pahala yang sangat besar kepada kita sekalian. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sholatan, satu-satunya makhluk Allah di akhir akhir kelak Bapak Ibu yang akan memberikan pertolongan, syafaat, penyelamatan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya tahan hentinya untuk selalu mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak baca sholawat yang kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada 4 malaikat Bapak Ibu sekalian yang bersaksi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila umatmu ya Muhammad, kata malaikat Jibril, membaca selawat sehari paling tidak 10 kali, maka aku Jibril akan memudahkan dia nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Di bawahnya neraka, di ujung surga. Hanya rahmat pertolongan Allah lah sehingga kita bisa melewati itu. Lalu malaikat yang kedua bersaksi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni malaikat Mikail. Ya Muhammad, apabila umatmu minimal 10 kali sehari baca selawat kepadamu, maka aku Mikail di yaumil akhir kelak akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun kepada orang yang baca selawat itu. Belum bangkit, belum bangun saya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa orang yang baca selawat itu. Lalu malaikat Israfil juga berkata, apabila ya Muhammad umatmu 10 kali minimal membaca selawat, maka aku Israfil akan memberikan nanti kepada orang itu minuman dari telagamu ya Muhammad.
Jadi telaga ni kalau bahasa dusun telago itu bukan yang telago itu. Kalau telago dusun di belakang rumah itu itu. Dan juga malaikat yang keempat Bapak Ibu sekalian, Israel juga bersaksi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ya Muhammad umatmu baca 10 kali selawat kepadamu minimal, maka aku Israfil ketika mencabut nyawa orang itu seperti aku mencabut orang yang mati syahid. Bukan syahid yang mati Bapak Ibu, mati syahid, mati di jalan Allah, seperti mati syuhada, orang yang niat baik bepergian meninggal ya, berjuang untuk perjuangkan anak istri keluarga dan juga meninggal melaksanakan tugas dari negara karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Sebelum kita berangkat melaksanakan dinas dan sampai nyawa kita, itu termasuk orang yang mati husnul khotimah, mati syahid, mati di jalan Allah karena dia berangkat melaksanakan tugas karena Allah dan bukan karena siapa-siapa. Nah, orang yang membaca 10 kali selawat setiap hari minimal 10 kali, maka malaikat Israel akan mencabut orang itu seperti mati syahid dengan lembah lembut sehingga ditempatkan di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya hormati, alhamdulillah tanpa terasa bagi kita hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kita saat ini sudah berada di penghujung tahun 2025 Masehi ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, yakni 2026. Beberapa hari lagi. Apa yang harus kita introspeksi Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhir tahun ini kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ujian-ujian dan cobaan, terutama saudara-saudara kita di 3 provinsi Sumatera, baik itu Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Beratus-ratus saudara kita yang meninggal ya. Mudah-mudahan kita doakan yang meninggal supaya meninggal husnul khotimah, dosanya diampuni, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan bencana Bapak Ibu sekalian tentu berbeda. Musibah sebagaimana di rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar Allah, percaya kepada putusan dan ketetapan Allah ini dari Allah. Tapi kalau bencana itu yang mengundang kita sebagai manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Taharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Mudah-mudahan dengan teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selaku hamba Allah ini semakin merenung ya, semakin introspeksi diri ya, karena lingkungan-lingkungan kita banyak rusak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keseimbangan kepada alam ini, tapi kadang-kadang kita manusia yang menyalahgunakan. Mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang benar. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang kita renungkan di akhir tahun ini, yang pertama kita mengingat ya, membuka video kita masing-masing tentang perjalanan hidup kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai sang suami, apakah sudah menjadi suami yang baik di hadapan istri dan anak-anak? Kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini, sebagai pemimpin, apakah sudah menjadi pemimpin yang baik ya bagi diri sendiri dan orang yang kita pimpin? Ini kita introspeksi diri ya, karena orang yang senantiasa mengharapkan kebaikan dan berusaha untuk baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita ya. Karena kita semua tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya biasa kita kadang salah, kadang memperbaiki kesalahan itu, kadang kita berdosa dan memperbaiki dosa itu dengan pahala ya, begitu seterusnya ya. Ya. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi apabila orang yang jauh dah berdosa sehari ini kan, pagi ngulang lagi, pagi ngulang lagi. Ya, jadi tidak ada udim-udimnya. Akhirnya sampai pula napas ya.
Dan orang itu tidak mengharapkan daripada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita solat Bapak Ibu sekalian, waktu Allahu Akbar, ya Allah, di hati kita, aku nak menghadapmu ya Allah. Saat itu kita meninggalkan dunia dan nanti akan kembali lagi. Ya begitulah. Tapi kalau kita Allahu Akbar masih teringat dengan segala macam kenikmatan dunia, akhirnya tidak timbul khusyuk, ya. Inilah pengaruh setan. Asyaiton yakumul farra wa ya'murukum bil fasa. Setan itu akan menggoda, menjerumuskan iman kita Bapak Ibu sekalian agar kita tidak khusyuk dalam melaksanakan solat itu. Nah, dari sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sujud orang-orang tu yang berbekas hitam. Nah, itu katanya karena neman sujud kan, Allah walam. Entah digosok tak lah apa itu kan, dah tahu kita kan. Seperti kuali hitam itu kepada bawaka ya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita sujud itu akan menimbulkan keikhlasan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam berbuat sesuatu di dunia ini, dan sebagai pengabdian kita bahwa kita adalah paling kecil ya, yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya bersujud ya, mengagungkan daripada asma Allah, Allahu Akbar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi iman itu inilah yang kita miliki ya. Iman dengan ilmu berbeda. Ya. Kalau iman itu hidayah, ya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah iman, dan Allah tidak akan menyesatkan orang itu, ya. Innamal mu'minuna allazina yadhkurullaha wajilat qulubuhum wa yasatuliyat alaihim ayatuhu sadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada, akan bertambah imannya. Orang yang ngaji akan didengarkannya tambah tebal ya keinginannya. Dan dalam kehidupannya Bapak Ibu sekalian, lemak, madak, suka, tidak suka, susah, senang, selalu menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima. Dah enak, tidak enak ya dalam hidup ini diterima karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Berbeda orang yang berilmu. Kadang-kadang gelar tu Bapak Ibu sekalian lebih banyak gelarnya daripada nama. Misalnya kan Profesor Dr. Insinyur Sumanto, misalnya kan ujungnya MSc panjang. Jadi orang yang berilmu Bapak Ibu sekalian belum tentu dia beriman. Belum bisa dikatakan kita beriman. Tapi orang yang beriman tentu berilmu. Ya, ini perbedaannya. Dan hidayah iman Bapak Ibu sekalian, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikendaki. Kalau misalnya iman bisa diwariskan, mungkin Korun pacak beli iman banyak-banyak, ya. Atau Nabi Nuh alaihissalam bisa mewariskan iman itu kepada anaknya. Ternyata anak Nabi Nuh alaihissalam ya tidak berbakti kepada orang tua, ya akhirnya ditinggalkan Nabi Nuh waktu di kapal Nabi Nuh. Artinya apa? Iman itu tidak bisa diwariskan. Hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita mendapat hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala, yakni hidayah iman dan Islam Bapak Ibu sekalian. Yang ini akan menjadi bekal kita ke dalam kesurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di akhir tahun ini yang pertama kita senantiasa mengenang diri kita ya, bahwa kita ini sedang di mana dan sedang apa dan nanti akan ke mana ya. Nah, ini kita mengenang, jadi perbanyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Walaupun misalnya ada acara ya, masyarakat kita tentu kemungkinan kalau yang biasa-biasa silakan pakai, jangan sampai berlebihan kan. Tapi akan lebih bagus Bapak Ibu sekalian, dalam akhir tahun ini kita mengumpulkan keluarga kita ya, suami memanggil istri dan anak-anak untuk merenung ya keluarga ini, kita menambahi daripada ibadah kita yang selama ini ngaji ya kurang. Mari anak-anak kata kita mulaikanlah ya di 2026 ini untuk
megang Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Begitu seorang istri kalau selama ini banyak salah dengan suami, mari perbaiki dari 2026 dan seterusnya. Begitu juga saya sang suami atau kita dengan kepada istri dan anak-anak untuk ya senantiasa perbaiki diri ya. Nah ini karena apa Bapak Ibu sekalian, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini ya, menjadi orang yang baik, dan orang yang salah itu biasa fitrah kita sebagai manusia. Karena manusia ini suka dipuji dan takut dicela. Kalau dipuji itu keluar galau itu. Apalagi kita tandang ke rumahnya, kopi keluar, ruku keluar, kuring pisang keluar. Tapi kalau kita madaka, kalau kita tidak kita puji orang itu, jangan ke rokok keluar ya. Air kopi tidak keluar. Ini fitrah manusia. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia itu untuk dipuji, dan kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan di awal 2026 ya, ini akan kita temui, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di 2026 ini yang belum naik jabatan, semoga naik jabatan. Amin. Allahumma amin. Yang selama ini kekurangan tanci, benar-benar tancinya melimpah. Amin. Allahumma amin. Yang tadinya anak-anaknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Begitu juga Polres kita selama ini 2026 semakin eksis ya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Kamtibmas menjadi jaya selalu ya, dan senantiasa mendapat barokah, nikmat, kekuatan, dan jauh dari halangan rintangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan yang terakhir sekali ya, dalam melaksanakan tugas kita sebagai Bapak Ibu sekalian sebagai abdi negara ya, tentu niatkan selalu dalam melaksanakan tugas itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena kita salah niat, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Innamal mu'minat wa ni'mal imrim manawa. Sesuatu itu tergantung dari niat, dan orang itu akan mendapatkan sekedar apa yang diniatkan. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita melaksanakan sholat duha. Niat kita, ya Allah, limpahkanlah rezeki yang banyak melimpah ya Allah. Kalau rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Kalau dalam bumi, keluarkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau masih haram, sucikan. Ini kebanyakan doa-doa yang kita lantunkan waktu sholat duha ya. Padahal itu belum sempurna Bapak Ibu sekalian. Begitu juga kita melaksanakan sholat sunat tahajud. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, anakku dah daftar polisi misalnya, luluskan ya Allah. Anakku dah daftar P3K, luluskan ya Allah. Ini kebanyakan doa supaya sukses. Ya. Begitu juga sedekah. Kadang-kadang kita memberi Bapak Ibu sekalian sedekah ya kepada orang lain, kita mengharapkan imbalan. Ya Allah, beri aku imbalan. Nah, jadi dari tiga ini Bapak Ibu sekalian, kita sholat duha, kemudian tahajud dan sedekah, kita ingat sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Zar. Abu Zar ini apakah dia tidak rutin melaksanakan sholat duha, sedekah dan tahajud? Tiap malam, itulah gawenya. Tapi kehidupannya, mohon maaf, miskin dan miskin sekali. Ya, artinya apa? Dari sholat sunat duha itu dia mengharapkan bukan kekayaan. Ya, bahkan di detik-detik sakaratul maut, Abu Zar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu dia sakaratul maut, bininya nyemulung, nangis. Hai suamiku, aku menangis. Ngapo kabar nyemulung tu? Kalau bahasa dusun, kata Abu Zar, yang aku sedihkan ketika engkau meninggal nanti Abu Zar, tidak ada kain kapan yang membungkusmu. Saking tidak ada apa-apa di rumah itu Bapak Ibu sekalian. Padahal dia adalah ahli solat duha, ahli tahajud ya. Dia belum seberapa kita, dan ahli sedekah. Jadi artinya apa? Maksud saya itu kita rubah niat. Kita solat duha berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedekah kepada 360 sendi ya di badan kita. Karena di badan kita ini ada 360 sendi Bapak Ibu sekalian. Niatkan seperti itu, sedekah untuk 360 sendi, melaksanakan solat sunat duha paling tidak
rakaat ya. Nah, kemudian salat tahajud niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kesuksesan tapi untuk menambahi daripada pahala ibadah kita di siang tadi. Nah, begitu juga melaksanakan sedekah Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah yang akan menambahinya, memberikan ketenangan, kesejukan orang yang selalu berbagi kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu saja kultum secara singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan lahir batin, melaksanakan tugas dengan nyaman, sejuk dan semangat ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan di awal 2026 nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin beserta keluarga bisa melaksanakan dengan baik ya, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan apa yang belum kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan di 2026, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan di daerah kita jauh dari bala, musibah dan bencana. Amin. Allahumma amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tugas kegiatan di Polres kita banyak ya. Sebentar lagi mau apel. Mari kita berdoa sejenak Bapak Ibu sekalian dengan sebelumnya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Khususon Polres Lumajang dan seluruh personil birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu sadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin, khususan Polres Rumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'alana babal khair wa babal barakah wa babal nikmat wa babal rizki wa babal kuat wa babal sehat wa babal selamat wal afiyah wal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa asabil akhirah wasrif anna bihaqil qur'anil lazim wa nabikal karim sarul dunya wa sarul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2025 ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, kalau selama ini banyak dosa-dosa kami ya Allah, baik kepadamu dan kepada manusia, sesama manusia ya Allah, ampuni ya Allah, dan beri bimbing kami semua, yang beri petunjuk ya Allah, karena kami sebagai hamba yang gaib ya Allah, tidak ada daya dan upaya selain pertolonganmu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma ya Allah, di tahun ini ya Allah, banyak saudara kami yang telah meninggal ya Allah, dapat musibah baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikan saudara kami yang telah meninggal ya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ampuni dosa mereka dan terima amaliyahnya, dan berilah kesabaran ya Allah keluarga yang tinggalkan, dan limpahkan pada 3 provinsi itu khususnya umumnya Indonesia ya Allah, yakni kenikmatan rezeki yang melimpah kepada kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, di tahun 2026 ini ya Allah, tuntun kami ke jalan yang lurus ya Allah. Andai kata kami berpijak di atasnya ya Allah, tidaklah akan sesat selamanya ya Allah. Kalau selama ini banyak lalai kami daripada ingat kami ya Allah, kalau selama ini banyak keluhan kami daripada syukur kami ya Allah, kalau selama ini banyak marah kami daripada sabar kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Andai kata kami berpijak di atasnya, tidaklah akan tersesat selama-lamanya ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan Engkau menjadikan kami semua dalam keadaan berdosa ya Allah, kecuali Engkau mengampuni ya Allah. Jauhkan kami semua dari bala, kecelakaan ya Allah, bahaya, bencana ya Allah. Tersenantiasa kami berada di jalan-Mu ya, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berilah kekuatan lahir dan batin kepada saudara kami yang bertugas ya Allah di tahun 2025 ini ya Allah. Untuk itu yang beri ke mereka ya Allah kekuatan lahir dan batin akan melaksanakan tugas selaku Polres di Seluma ini dengan baik ya Allah, dan menjadikan nilai pahala yang Kau berikan kepada kami semua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Khususon saudara kami yang telah meninggal Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi wa anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.